Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun lil ghaibi, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan sama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala di Majelis Taklim An-Nur yang kita adakan setiap hari Sabtu, ya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ibu-ibu nih yang cantik-cantik ya. Kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, ini juga saya melihat ada yang wajah baru. Nah, mudah-mudahan kita bisa rutin ya untuk kedepannya. Seperti materi yang pada minggu kemarin saya telah sampaikan ya, yang kemarin hadir, kita membahas tentang 4 pilar dalam rumah tangga. Iya, masih ada yang ingat nggak? Ya, minggu kemarin kita membahas baru 1, waktunya sudah hampir 1 jam tuh kemarin ya. Apa Bu yang kemarin? Saya mau mulai sedikit nih. Ada yang ingat nggak? Pilar yang pertama apa itu? Zawaj ya. Zawaj ya, itu pilar yang pertama. Apa sih zawaj itu? Masih ada yang ingat? Ibu Neng ingat mungkin? Zawaj ya. Jadi saya mengulang sedikit ya Bu, yang namanya pilar yang pertama yang saya sebutkan pada minggu kemarin, bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu adalah ibarat sebuah rumah. Kita membangun rumah, makanya sering disebut berumah tangga, gitu kan ya. Mau daftar ke kantor KUA, mau nikah, saya udah berani mau berumah tangga, gitu ya. Rumah ibu lihat bangunan seperti di masjid kita ada pilar-pilarnya untuk penyangga supaya bangunan itu kuat dan kokoh, diterjang angin, badai, apapun tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena pilarnya kuat, kokoh. Yang pertama pada minggu yang lalu, bahwasanya pilar yang pertama yang sangat penting adalah zawaj. Ya, bahwasanya pernikahan itu adalah berpasangan laki-laki dengan perempuan. Berpasangan. Kalau dalam bahasa kerennya partnership. Itu bahasa apa Bu? Bahasa orang bulenya Ibu ya. Karena ini ibu-ibu pada muda-muda, udah pasti sangat mengetahui yang namanya bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, pilar yang pertama adalah zawaj, yaitu yang dikatakan dalam bahasa Indonesia pasangan. Kalau dalam bahasa luarnya partnership. Ini adalah partner saya, ini adalah pasangan saya yang Allah berikan kepada saya dengan segala kelebihannya dan juga banyak kekurangannya.
Sudah kita bahas kemarin Bu ya, harus kita sama-sama ridho menerima apapun yang ada di apa Bu? Di hadapan kita. Ya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Kelebihannya, sifat penyayangnya ada, sifat sabarnya banyak, tanggung jawabnya luar biasa, banyak juga mungkin ya sangat tegas atau sedikit-sedikit mungkin ada yang tidak cocok kita harus terima itu adalah pasangan kita. Maka rumah tangga itu pilar yang pertama harus kuat karena didasari apa? Didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa menikah adalah menyempurnakan ibadah. Itu paling penting. Yang kedua, pilar yang kedua, nah pembahasan kita minggu ini, insya Allah saya menghabiskan saja langsung ya sampai 4 pilar. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Pilar yang kedua disebut dalam bahasa Al-Qur'annya misaqon ghalizo. Misaqon ghalizo. Apa itu artinya? Ya, bahwa pernikahan itu disatukan dengan adanya ada kata-kata kan, saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Itulah setelah itu yang disebut dengan misaqon ghalizo. Artinya pernikahan itu adalah tidak main-main. Apa yang diucapkan hanya sepenggal beberapa baris kata itu sudah disebut dengan misaqon ghalizo. Artinya pernikahan itu adalah ikatan yang kuat. Jadi ikatannya kuat. Ikatan yang namanya ikatan bisa lepas nggak Bu? Bisa lepas nggak? Bisa, ya, bisa lepas. Kalau masih pacaran, entah dia putus, entah dia nyambung, ya, entah dia balik lagi, sudah pacaran sama yang lain, nggak taunya jodohnya sama dia lagi. Itu kalau masih pacaran atau ta'aruf mungkin bisa lepas, sambung, lepas. Tapi kalau sudah menikah, ada konsekuensinya. Tidak asal kalau waktu masih ta'aruf atau baru kenalan udah marah-marah terus kita putus sebulan kangen-kangen dia balik lagi. Padahal makanya di dalam Islam nggak boleh ada istilah pacaran karena setan yang akan menemani nanti ya Bu ya, berdua laki-laki perempuan, yang ketiganya adalah setan. Tapi dengan adanya kata-kata tadi ya yang diucapkan oleh seorang laki-laki ya di depan wali dari calon istrinya, kemudian ada penghulu yang mencatat, yang namanya KUA itu petugas dari KUA, penghulu itu adalah tugasnya mencatat peristiwa pernikahan. Yang jadi wali mah tetap orang tuanya atau ada walinya ya. Kalau penghulu itu bukan untuk menikahkan tapi mencatat pernikahan. Pernikahannya selain dasar agama juga diakui ya oleh negara. Namanya pernikahan ibu tercatat di kantor pemerintah, yaitu di kantor urusan agama. Daftarnya di Bekasi Selatan, tercatatnya di KUA Bekasi Selatan. Saat nanti buku nikahnya ada yang hilang, kapan-kapan misalnya ada banjir, ada apa hilang gitu ya, bisa dibuat duplikat lagi, datang ke kantor karena sudah tercatat. Tapi kalau pada saat menikah tidak lapor ke KUA, tidak disaksikan oleh petugas dari KUA, maka pada saat tidak tercatat namanya nikah secara agama. Di agama diakui, di agama sah, tapi secara negara itu belum diakui. Makanya nanti kita repot mengurus apa Bu? Pertama akte kelahiran anak. Nah, itu ya Bu ya. Ini bagi ibu-ibu mah sudah alhamdulillah ya, udah pada berumah tangga kita semuanya. Mungkin adik kita, ponakan kita ya Bu ya. Nah, jadi harus kita mendaftarkan di kantor urusan agama. Jadi pengucapan kata-kata saya terima nikahnya ya,
itu sudah bukan sendiri yang dia ucapkan. Mengucapkannya bukan sendiri. Tapi apa Bu? Rukun dari pernikahan adanya pengantin, calonnya ada dua-duanya, laki-laki perempuannya ada. Ya, kemudian ada apa lagi Bu? Ada saksi harus dua saksinya. Udah nggak boleh perempuan juga saksinya, laki-laki dua-duanya. Ya, kemudian ada apa lagi? Mas kawinnya. Iya, harus ada mas kawin, walaupun cuma saya mas kawinnya menghafal surah Ar-Rahman. Kalau perempuan yang menerima ya nggak apa-apa. Bahkan dikatakan dari cincin dari besi aja boleh. Yang penting ada mas kawin, itu menjadi hak perempuan nanti, hak istri kalau dia pas sudah menikah. Jadi dengan adanya peristiwa, makanya disebut pernikahan adalah peristiwa detik-detik pernikahan, itu adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu, sakral ya, karena di situ Allah hadir di tengah-tengah calon mempelai. Ya Bu, sudah kan merasakan Bu ya? Nangis nggak kita? Nangis. Oh ternyata kita yang masih selama ini sendiri, sholat sendiri, mau makan terserah kita, bahkan kadang ibu kita masih menyiapkan, ya kadang dibangunin sholat kita males, marah-marah karena pulang kemalaman atau main HP terlalu sampai larut malam, akhirnya kita sama orang tua disuruh sholat subuh marah, masih tanggung jawab sendiri. Pada saat sudah ada kata-kata tadi sudah menikah, ya sudah ada prosesi pernikahan, maka kita sudah mempunyai ikatan yang kuat. Yang selama ini kita sebagai perempuan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita taati adalah kedua orang tua kita. Pada saat kita menikah, maka di sini sebutkan fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Di situ di dalam pernikahan kita yang sekarang kita arungi, ada yang sudah 5 tahun, ada yang baru 1 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Ya, saya rasa kita ini masih pasangan-pasangan yang masih baru ya Bu ya. Kita anggap aja Bu pernikahan kita ini kita masih pengantin baru. Jadi semangatnya masih ada. Indah-indah, kalau pengantin baru indah aja Bu ya. Dia ada kekurangan dikit, tidurnya dengkul-dengkul dikit, ngorok, ya kita biarin gitu. Tapi ntar kalau udah lama, wah ditepak aja tuh. Mending kalau ditepak ya, gebuk suaminya, marah. Yang suaminya lagi tidur asik-asik, lagi sedang pules-pulesnya, habis lembur, marah. Akhirnya timbul jadi pertengkaran. Karena apa? Karena kita ya sudah ada rasa kebosanan. Jangan sampai ada itu. Kalau sudah ada misaqon golizo, ikatan yang kuat itu harus tetap kuat sampai maut memisahkan kita. Kesuksesan pernikahan, kesuksesan rumah tangga itu pada akhirnya nanti kembalinya kita berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jannahnya Allah? Surga yang kita idam-idamkan. Di sini mah kita sedang membangun rumah tangga yang kita bangun berdua dengan pasangan kita, kemudian Allah titipkan nanti mudah-mudahan anak-anak yang soleh-solihah, jadilah satu bangunan rumah tangga, suami, istri, anak, mertua, orang tua, saudara, laki-laki dari pihak suami, saudara dari pihak istri, itu menjadi satu bangunan yang kokoh. Jangan sampai ada permasalahan dari keluarga besar kita membuat misaqon golizonya, ikatan yang sudah kuat menjadi renggang, bahkan banyak yang sampai lepas. Naudzubillah min dzalik. Kita harus memahami ya, misaqon golizo dalam bahasa kita nih, bahasa nasional kita itu disebut dengan komitmen, ikatan yang kuat. Tadi kalau zawaj disebut dengan partnership, bahwasanya nih pasangan kita adalah partner kita. Kita di rumah, dia di rumah kecuali dia kerja.
Kita berangkat mau kondangan, didampingi. Kita mau ada ke rumah orang tua, berdua. Ada keperluan apa-apa, kita ngobrol berdua sama partner kita. Siapa partner kita? Bukan teman sahabat yang teman saat kita lagi apa Bu? Reunian, mantan alumni SD, mantan alumni SMP, mantan alumni SMA, mantan teman-teman kita kuliah. Curhatnya bukan sama partner yang sudah diridhoi Allah. Siapa? Suami kita. Malah curhatnya kepada sahabat-sahabat yang entah di mana. Dengan apa? Medsos. Ya, akhirnya timbullah curhatnya lebih parah lagi kepada siapa? Kepada lawan jenis kita. Dulu kan dia kakak kelas saya baik, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah saya. Salah. Disitulah setan bercampur, mempunyai peranan di bisik-bisik. Pertama curhat tentang keluarganya, lama-lama curhat hatinya. Akhirnya terjadilah apa Bu? Malapetaka yang disebut dengan perselingkuhan yang sekarang sedang booming. Oh nggak booming? Meledak sekarang mah. Ya, sekarang saking banyaknya. Padahal yang melakukan siapa sih? Perempuan juga ya Bu ya. Nauzubillah, kita jangan sampai seperti perempuan seperti itu ya Bu ya. Kenapa? Karena kita menyadari pernikahan adalah ibadah berdua dengan pasangan kita. Kalau sudah punya anak, ibadah dengan keluarga kecil kita. Semua yang namanya pernikahan itu seperti burung pasangan itu yang mempunyai sayap-sayap. Mari sama-sama kita kepakan sayap kita di rumah tangga kita. Kita kumpulkan, ya, apa yang bisa kita kumpulkan bersama. Jadi indah nggak Bu? Ya, walaupun pada saat kita baru menikah, rumah masih ngontrak, kadang di mertua indah, tapi indah-indah saja. Kemudian kita nggak enak, pengantin baru di rumah aja, mau beberapa kali menjalankan kewajiban, pagi keramas, sore keramas, malu sama orang tua. Akhirnya, Bu, izin sama orang tua, saya mau ngontrak. Pengen bahasanya apa? Jangan bilang gak betah sama orang tua. Dari dulu dari kecil udah di sini, orang tua jadi tersinggung. Dengan bahasa yang baik. Nanti ada yang ketiga. Kita kemudian belajar mandiri, ngontrak, cari yang murah. Terkadang kalau hujan bocor, ya Bu. Karena saya nggak kayak gitu. Tapi indah nggak Bu? Indah. Jangan ini tinggal di rumah kayak begini, nggak ada. Karena kita tahu waktu kita mau menikah, kita kan udah tahu calon suami kita pekerjaan seperti apa. Sudah dapat makan sehari 3 kali saja, pakai baju kita bisa ganti setiap waktu. Alhamdulillah. Walaupun ngontrak-ngontrak nggak apa-apa. Dari hal kecil dulu. Uang 1 juta kalau nggak ada 1000 disebut 1 juta nggak Bu? Nggak. 1 miliar kalau nggak ada 1 rupiah juga nggak dibilang 1 miliar. Gitu. Jadi jangan abaikan hal-hal yang kecil. Jangan abaikan hal-hal yang kecil yang membuat pasangan kita marah. Manyun aja diem. Menurut kita mah biasa aja. Suaminya bingung mau minta makan, takut ya Bu ya. Mau izin mau keluar makan di warteg, takut dimarahin gitu. Padahal kita mah merasa nggak apa-apa. Oh ternyata pas kita ngaca, oh muka gue lagi merengut ternyata ya gara-gara apa? Nyari pisau agak ketemu ada di mana gitu. Padahal mah bukan untuk suami. Itu hal kecil itu. Jadi muka kita di sini kan ada 2 tugas ibu rumah tangga. Kalau pengen kita sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala berkumpul dengan pasangan kita. Ada 2 di sini apa Bu? Di surah An-Nisa ayat 4. Ini penggalannya. Suratnya dimulai dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Nah di tengah-tengahnya ada fas-solihatu qanitatun. Ya. Tugas yang pertama, seorang istri itu adalah taat. Pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang perempuan yang taat kepada Allah, disebut dengan wanita solihah, dia akan taat kepada manusia yang memang manusia itu selalu mengajak kebaikan, ya, mengajak kepada pekerjaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita gadis, kita
Selain taat kepada Allah, taat yang kedua ada taat kepada kedua orang tua. Sebutkan bahwasanya ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ya, keridoan Allah tergantung dari keridoan kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dari kemurkaan orang tua saat kita belum menikah. Kalau sudah ada pasangan sah mempunyai ikatan yang kuat, misakon golizo, maka di sini fasolihatu qonitatun, ya, bahwasanya istri-istri yang solihah itu taat kepada Allah dan taat kepada pasangannya, yaitu suaminya. Suami yang mengajak kepada apa, Bu? Suami yang mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita sholat kita pada saat masih gadis masih belentang-belentong ya, kadang lagi rajin-rajin tepat waktu. Dulu kali ya, dulu masa lalu, Bu. Padahal udah balik tuh ya, tapi kita kayaknya nggak nyadar itu dosa kalau kita nggak sholat zuhur, atau zuhur mah masih sering banyak dilakukan. Subuh yang sering itu ya, kesiangan. Kalau udah jam 6 bangun, udah habis waktunya. Dikodong nggak, diapain nggak ya, Bu ya? Bablas, sering itu begitu. Ya, itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, pada saat kita sudah berumah tangga, suami kita suami yang taat kepada Allah, Bu, soleh. Sebelum dia ke masjid untuk sholat subuh, suami kita bangunin. Sayang, kan kalau masih muda-muda kayak gini manggilnya yang mau punya duit ya, mau makan oncom udah yang aja gitu ya, nggak apa-apa, Bu. Nabi saja kan memanggil Siti Aisyah siapa? Ya Humairah, ya. Tahu Humairah yang pipinya merona merah? Karena Siti Aisyah itu kan waktu Nabi menikahkan kan masih gadis ya. Memang satu-satunya istri Nabi dari sekian banyak yang gadis cuma Siti Aisyah aja. Jadi Nabi Muhammad menikahkan para janda-janda yang suami-suaminya pada mati syahid pada saat perang membela agama. Manggil istrinya kalau ke bahasa sekarang sayang, ya Humairah gitu kepada istrinya. Nabi itu romantis. Ibu juga manggil suami romantis, Bu. Yang atau Pak, sayang, atau my dear gitu ya, atau ayang beb gitu ya, sini makan ayo, padahal sambal terasi ya keren, cuma sambal terasi doang sama lalap tim apa tuh namanya, Bu, yang direbus labuk manis kan, udah ini kan asin, kasih goreng telur atau apa sayur asem, udah indah aja nggak, Bu? Indah. Kenapa? Karena semuanya tergantung dari hati. Makanya apapun yang kita lakukan tergantung dari innamal a'malu binniyah. Makan sebegitu hebatnya di restoran yang mewah, Bu makan di Raca tuh, restoran Jepang, enak kan? Atau Ibu makan di Steak 21 di MM, tapi kita perginya dalam keadaan tidak enak hati, apa yang dihidangkan tidak nafsu. Steak segitu empuknya dibilangnya keras, marah, ya. Kenapa? Karena hati. Tapi kalau kita makan sama ikan asin dengan hati yang ikhlas, pada saat itu suami yang mungkin cuma ojek online, pendapatan sekarang memang agak sepi, pulang bawa uang cuma sekian, cukup beli beras ya 1,5 liter sama tempe saja atau bikin sambal, tapi nikmatnya luar biasa. Semua itu tergantung dari hati kita, karena suami kita dengan waktu dari mulai pagi dia sampai siang punya uang dapat cuma 20.000, dia ikhlas, dia pada saat dia lagi bekerja menunggu orderan dari customer, dia sholat, Ibu ya di masjid, kemudian pulang bawa uang cuma pas-pasan, istrinya menunggu di rumah, mungkin ada anaknya juga ya.
kemudian bawa pulang segitu, kita belum masak, belum apa, kita belanjakan. Tapi karena kita tahu bahwasanya suami kita keluar dari rumah melangkahkan kaki untuk mencari nafkah yang halal dan taat kepada Allah, di situ kita terima dapat 20.000 beras seliter 11.000 ibu yang bagus. Ya saya belilah yang agak-agak nggak begitu bagus 10.000, mungkin 10.000 beli bayam harusnya 2 ikat udah mahal. Kita beli 1 ikat, penting nih suami saya sama anak saya bisa makan yang bergizi. Dibeliin tempe ya yang 5.000 sepotong panjang, kita dipotong yang lagi biar kebagian waktu sepotong-potong. Masih ada cabai kita sambung, makan nikmat ya bu. Jangan beli 20.000 udah buat apa, soalnya beli di warteg. Wah akhirnya kebagian buat suaminya doang, nggak cukup gitu ya. Karena yang namanya orang jualan kan harus cari untung ya. Yang kita bisa 20.000 bisa diolah bermacam-macam, kalau kita beli hanya dapat 1 sampai 2 macam sekali makan ya bu ya. Jadi itu apapun yang terjadi saat kuat ya, pilarnya itu harus kuat. Karena kita menikah itu sudah ada ucapannya dari pasangan kita, kemudian disaksikan oleh orang tua kita, dinikahkan oleh orang tua kita, disaksikan oleh para saksi. Kita harus membangun ini, ikatan ini adalah ikatan yang kuat, harus kuat, tidak boleh goyah. Dari sisi ekonomi kita harus punya komitmen. Ini pasangan kita yang dulunya romantis, sekarang kok ambiar aja gitu ya, adem, kecapean kali atau ada permasalahan. Yang dulunya mungkin dermawan, ternyata kok makin lama makin pelit. Mungkin dia kita husnuzon, ditabungin buat masa depan. Yang kita masih kontrak buat cicil ya, ambil rumah BTN misalnya. Jadi kita husnuzon. Yang suami kita mungkin biasanya pulang jam 4 sore, ini kok pulang sudah maghrib belum pulang, ternyata ban motornya pecah bu, HP-nya mati, kita udah marah-marah aja. Kalau kita yang baik, maka kita akan tanya. Masuk ke yang ketiga ya, pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Apa itu muasyarah bil ma'ruf? Dalam kita bergaul dengan pasangan kita sehari-hari, kita dengan baik, yang disebut dengan komunikasi 2 arah. Komunikasi, muasyarah bil ma'ruf itu komunikasi. Yang penting dikomunikasikan, bang, duit kemana sih kemarin gajinya segini, diem aja, ditanya nggak jawab, itu udah marah tuh, udah curiga aja. Nggak taunya ini neng, abang dipotong, emang apa? Terlambat kemarin kan kita habis dari sana ke rumah orang tua kita, ada acara, nggak masuk sehari, lupa minta izin, akhirnya gaji kita dipotong 1 hari kurang 100.000. Nah kita udah marah-marah nih, karena udah ada yang namanya istri kan manajer ibu, manajer bendahara, gajian belum nih bulan depan, kita udah ngitung nih besok buat ini ya nggak bu? Pas dapat ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ternyata kurang, dikomunikasikan. Suami kita ajak ngomong, bang kalau ada apa-apa ngomong, abang mau ngasih orang tua ngomong, kita mau ada urusan, abang mungkin ada iuran di pabrik ngomong, ada urusan ini ngomong ya. Kemarin kita melihat betapa mirisnya seorang wanita muslimah yang cantik umur 22 tahun mati bunuh diri. Lihat bu di medsos, pegawai Alfa di mana? Gorontalo, Indomaret di Gorontalo ibu. Itu kita ambil mauizah, kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari peristiwa itu. Di medsosnya yang diposting suaminya dengan motor yang apa tuh namanya kalau itu bu, motor sport yang hebat, yang bagus, harganya puluhan juta. Memang enggak, itu pasangan ganteng cantik ya bu, tapi di hatinya hancur bu. Kelihatan rumah catnya bagus, mewah, pagernya tinggi, tapi di dalamnya apa bu? Di dalamnya udah mau roboh, tiangnya udah mau miring-miring, di dalam cuma nggak kelihatan. Kelihatan kita cantik di luar, pasang tuh status kita. Wih, banyak yang komentar status, cantik banget, masya Allah. Kata dia istri siapa dulu gitu ya. Kalau istri suaminya yang komen, suami kita mah nggak lihat ya status kita lagi, yang di status kita teman-teman kita. Cantik, padahal suaminya nggak setuju kita pasang foto. Udah terlanjur kan di share, ya taunya kita berantem sama suami karena dia mungkin
nggak mau istrinya dipuji-puji oleh orang, gitu ya. Jadi gitu. Kenapa? Ternyata istrinya itu terlibat hutang pinjol, pinjaman online. Suaminya nggak tahu, mungkin istrinya menutupi, tidak dikomunikasikan. Suaminya gaji berdua katanya kurang lebih 8 juta. Dianggap laki-laki itu memang besar, tapi kan padahal udah punya anak pengeluaran banyak. Akhirnya dibeli untuk keperluan apa? Dibeli untuk keperluan apa Bu? Apa sih kalau itu gonta-ganti spare part ya, biar keren tuh motornya dan sebagainya. Mungkin healing kemana-mana. Padahal duitnya itu uang yang dia gajian sudah habis. Dipakailah minjem dengan pinjaman pinjol. Pinjol itu Bu, nauzubillah dzalik, nauzubillah, mudah-mudahan jamaah jangan sampai terlibat ya Bu ya. 1 juta bisa jadi 50 juta Bu kalau mau dibayar-bayar. Saya punya teman pegawai sama seperti saya. Wah, luar biasa, sampai rumah 1, mobil 1 habis, dan sampai sekarang belum lunas. Cuma minjem berapa? 5 juta. Akhirnya dia nutupin yang 1, ngambil lagi, nutupin. Nah itu ya, jadi memang 5 menit ngirim aplikasi langsung cair. Tapi penagihannya luar biasa, ribanya luar biasa. Itu yang kelihatannya bagus di medsos, bagus, tapi di dalam rumah tangganya, karena muasyarah bil ma'ruf dalam rumah tangganya tidak diterapkan, tidak ada komunikasi yang baik. Ada model nih, kata Bu Yaya mengatakan, ada 4 model rumah tangga. Bu, apa? Apabila berkumpul bahagia, dua-duanya kumpul nih, nyari uang, suaminya nggak jauh-jauh, istrinya di rumah melayani suami ya, sebagai ibu rumah tangga atau bekerja lah seperti saya. Kumpul kita setiap sore, ketemu pagi, pergi kita mencari nafkah, udah masak udah apa, balik lagi ke rumah, kumpul di rumah, kemudian berdua bahagia, tidak berantem. Kalau ada permasalahan dibicarakan, dikomunikasikan. Enak atau Bu? Enak. Ada ya yang jarang ketemu, jarang kumpul, kan ada Bu yang suaminya tugasnya jauh Bu. Bahkan ada yang lebih, yang hebatnya saya juga itu LDR-nya, yang satu di Jawa Tengah, yang suaminya ada nyari nafkah di Bekasi, pulangnya setahun sekali kadang ya Bu. Banyak nggak Bu? Banyak perantau-perantau yang begitu. Bisa, mungkin komunikasinya jalan. Pada saat dia bertemu makin kangen. Indah banget nggak? Indah. Ada lagi ya, sering berkumpul tapi berantem aja bawaannya, marah aja bawaannya tuh rumah tangga, panas. Ada aja nggak cocoknya tuh pasangan, hal kecil tiba karena nyari sendal, atau masalah nyari kunci, atau masalah uang kepake sedikit, marah. Itu sekumpul, ada terus suami istri itu ya, pergi sebentar nyari nafkah, pulang marah, berantem. Enak gak begitu Bu? Enggak. Kita hindari. Jadi ada 4, yang 2 kita jalankan, yang 2 kita hindari. Yang 2 tadi sering bareng, kita bahagia. Jarang ketemu juga kita bahagia. Saat ketemu jadi wangi, jadi asik, jadi bulan madu lagi. Ada yang kita harus hindari, 2 nih. Kriteria yang kedua apa? Sering ketemu barengan tapi bawaannya panas terus. Itu kita harus hindari. Itu mungkin muasyarah bil ma'rufnya tidak diterapkan. Makan salah sedikit ya, kurang garam marah ya. Atau kita, Bang, kita kalau pulang kerja bawain saya mie ayam ya, mie ayam yang di sana pengkolan. Nggak ada. Di telepon kita lagi main TikTok kali apa, kita lagi tidur ya, atau lagi ngapain, suaminya telepon nggak diangkat-angkat, mau dibeliin tempat yang lain gitu misalnya. Pulang ditentengin, udah capek-capek di pulang kerja mampir ya Bu, pas dibawa nggak diterima. Mungkin saat dia beli mie ayam, udah mie ayam, beli mie ayam, terus misalnya dia bannya bocor atau isi bensin dulu ngantri, kan udah bengkak ya Bu, mie-nya tidak sesuai dengan ekspektasi yang langganan dia. Pulang boro-boro dibuka, dimakan, dilihat aja enggak, bahkan ada kata-kata main lempar begini kan ya, bagaimana tidak panas itu suami kan ya. Kenapa itu? Itu kumpul pagi kerja, sore pulang, tapi berantem aja bawaannya gara-gara cuma mie. Kalau memang komunikasinya baik, kita saling menghargai, itu pasangan kita udah berusaha, maka ya udahlah Bang,
Saya makannya dikit aja, abang yang habisin. Dia tahu itu istrinya nggak mau. Orang maunya di sono bang, saya maunya lah kan ditelepon mau beli apa enggak, apa ya gak batinnya iya saya salah ya, ya udah besok kalau nggak ada di situ jangan dibeliin ya. Enak gak begitu bu? Enak. Besok bukan ada beli mie ayam, dipesenin tuh di Solaria bakmi yang enak atau bakmi Gajah Mada. Kenapa? Karena dia ingin memberikan makanan yang terbaik buat istrinya. Karena istrinya kalau dibawain apa-apa itu menghargai. Saya kalau lagi diklat ke Bandung bu, pengalaman nih. Saya kalau lagi diklat ke Bandung, ibu-ibu kalau pergi ke Bandung, pergi ke Bogor, saya kalau lagi tugas pasti pulang pengennya bawa oleh-oleh buat suami kita, buat orang tua kita, buat anak kita. Ya, sampai kita tuh milih-milihin itu yang namanya alpukat supaya bagus-bagus, tebal-tebal. Tanya apa alpukat apa, mentega, cari. Belum dapat yang mentega, cari itu putar-putar. Pengen yang terbaik. Ya, pada saat kita pulang dimakan tuh bawaan kita, seneng nggak bu? Seneng, gitu ya. Kita kalau nggak dihargai, tapi rata-rata laki-laki tuh mau menghargai. Tapi banyak laki-laki yang nggak mau bawa tuh. Saya suka satu rombongan tuh teman laki-laki, satu mobil kita karena tugaskan berempat. Pak, kok nggak beli sih oleh-oleh? Males bumul, emang kenapa? Kalau beli kagak di boro-boro dimakan, dilihat juga kagak. Itu kita beli apa tuh namanya? Talas, beli talas udah yang bagus tuh kayak bumbu beli nih, saya kan ikut beli katanya. Sampai pada buluk, sampai pada busuk kagak dikasih orang. Enggak, mau dikerjain, ntar sok. Akhirnya dia busuk. Besok ogah saya beli lagi. Gitu. Itu kenapa? Karena dari pasangannya. Ya bu, jadi kita belajar dari hal kecil kita hargai. Dari hal kecil yang membuat nanti pasangan kita marah, kita hindari. Dari hal kecil yang membuat suami kita bahagia, kita giatkan lagi, tingkatkan lagi. Yang dulu-dulu kita pada saat pengantin baru, suami berangkat, kita dicium kening kita, salaman, kita antar sampai depan pintu atau sampai motornya, bawain makanannya, taruh di itu tempat motornya supaya nanti suami kita ada air minumnya Pak di perjalanan haus atau di tempat dia kerja lagi istirahat, mau jajan jauh karena waktu istirahat kalau di pabrik mah itu berat ibu ya, terlambat dikit dipotong, terlambat dikit dapat teguran, dapat SP, kita bekelin. Nih ibu-ibu ngaji ya, ada makanan sedikit bawa nih bang buat ini gitu. Itu hal kecil walaupun kata orang itu banget ya sama bini, atau ada yang bilang pelit banget itu segala bawa makanan, nah dia malah bangga nih bini gua nih perhatian gitu. Hal kecil apa lagi bu, kita udah nyuciin, udah gosokin, udah rapi ya, kita siapin ya bu, karena laki-laki itu nyari kaos kaki aja nggak bakal ketemu dia bu. Padahal kita udah bang ada di atas kasur tuh udah saya rapiin. Nggak ada mah, nggak ada saya, nggak ada. Entah kita jawab apa? Buta kali matanya gitu ya. Itu kan udah ada di situ. Udah dia kesiangan dikata gitu, jadi berantem nggak tuh bu? Berantem. Jadi sekarang kita begini, kalau kita mau bilang yang jelek-jelek, ngapain ya? Jangan Nih, walaupun kita harus kita tata. Makanya pada saat kita sholat, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai hati yang berbolak-balik, tetapkanlah hatiku ya Allah untuk taat kepada Engkau dalam agama Engkau. Kan ada itu, kalau kita lagi sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma sabbit qalbi, ya Allah tetapkanlah hati saya. Itu ibu kalau sujud terakhir baca itu 3 macam bu. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian apalagi pengennya kita minta kepada Allah, ya Allah sebelum saya mati saya udah tahu taubat. Terus yang ketiga apa? Ya Allah tetapkanlah hati saya di dalam agama Engkau. Bukannya buat sembahyang doang, tetapkan hati saya dalam hidayahmu, taat kepadamu. Karena dikatakan di dalam Al-Quran ini fasolihatu qonitatun, wanita solihah yang akan masuk surga seorang istri adalah karena ada ridho suami. Jangan malas-malas kita mohon ridho pada suami kita. Ibu ngaji ke sini pasti minta izin dulu kan, bang. Saya ngaji dulu jam 8, bumul jam 8 udah datang. Ntar jam setengah 10 baru selesai. Masaknya ntar dulu ya, sarapan aja dulu. Enak gak tuh bu? Muasyarah bil ma'rufnya dibicarakan nggak? Cara komunikasi. Terus apa jadinya? Misalkan boleh jawab, ya iyalah biarinlah istri gua pergi sebentar ini. Nggak bakal
renggang sedikit pun tuh misalkan boleh itu zawajnya, oh iya itu pasangan gue memang rajin banget kalau ngaji, dia mah udah ngaji siang udah malam, ada tambahan ngaji lagi dari Sabtu datang juga. Luar biasa nggak itu? 3 tuh udah dijalankan. Jadi kalau kita mau marah sama suami kita, iya ya, mu'asyara bil ma'ruf kata ustazah, saya harus berkata yang baik. Berkata yang baik buahnya bahagia. Berkata tidak baik buahnya pertengkaran. Bertengkar, kecil, besar, akhirnya jadi lepas misalkan golizonya. Banyak sekali laki-laki atau perempuan, seorang istri atau seorang suami bertengkar hebat sampai dia dikuasai setan, tidak berpikir, tidak pakai hati lagi, yang dipakai nafsu. Akhirnya kesalahan kita yang kecil-kecil diungkit-ungkit ya Bu, diungkit-ungkit jadi besar. Kesalahan suami kita yang dulu-dulu cuma chattingan mungkin sama perempuan lain sedikit, ada yang komentar, kita ungkit-ungkit lah gitu, jadi besar. Jadi janganlah kita menabung hal-hal yang tidak baik, janganlah kita memulai melakukan kata-kata yang kurang baik kepada pasangan kita, ya. Maka perbanyaklah kita, ya, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan mau'izah hasanah. Itu kan kata ustazah mah kan udah juga guru, saya mah kan orang biasa, mana mungkin kalau lagi marah ya marah saja gitu ya. Tidak, sama, guru juga manusia, sama-sama punya emosi, sama-sama kita punya nafsu, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu. Prosesnya berat Bu, berat. Jadi orang yang sabar itu berat, tapi kita harus belajar. Mulailah dari diri kita, mulailah dari lingkungan terkecil kita. Siapa terkecil kita? Adalah pasangan kita dan anak kita. Ibu coba nih yang ngajak anak nih, kayak Bu Neng ini, ibu ngajak. Kalau kita nggak sabar, tahu-tahu dia pergi nangis kemana, kita udah pengen marahin aja. Sabar, itu adalah anak kita. Anak mah kan belum ada pikiran seperti kita. Dia ngeliat begini, ibu lagi ngajarin anak nih secara tidak langsung. Kita selalu berdoa, ya Allah kumpulkan saya nanti di surga bersama suami dan anak-anak saya dan keluarga besar saya. Kalau anaknya di rumah aja nggak pernah diajak ngaji, nggak pernah diajak ke taklim, tidak pernah disuruh ke PAUD untuk ngaji, tidak pernah disuruh ke TPQ untuk ngaji, bagaimana ibunya sama bapaknya bisa masuk surga, tapi anaknya sedang di dunia yang sedang berbuat maksiat. Kenapa? Nanti dia nuntut sama kita pada saat kita mau masuk surga. Bisa tertunda tuh kita masuk surga. Karena apa? Dituntut oleh anaknya. Saya dari kecil tidak pernah dididik oleh orang tua kita. Saya didikan agama. Mengurangi kita mau masuk surga jadi tertunda. Karena ada komplain dari anak kita. Tuh. Jadi jangan, nggak apa-apa, ibu punya anak laki-laki, bapaknya mau sholat di masjid, silahkan bawa Bu, pelan-pelan. Dari kecil itu tertanam. Saya ingat, usia saya masih segini nih, bapak saya waktu itu dagang ke Sukabumi, kok saya diajak. Jadi sampai sekarang nih, saya pakai baju apa, rambut saya dikuncir ekor kuda, gitu ya, kunci satu. Terbayang, saya diajak mampir di masjid. Itu memori kita itu. Kepada anak-anak kita berkatalah yang baik. Ingat, mulut ibu itu adalah doa. Doa bisa yang baik, bisa yang buruk, ya. Ibu sekarang doa yang bagus-bagus saja. Saya sudah merasakan itu sesuatu yang ada di angan-angan seorang ibu, sesuatu yang keluar dari mulut ibu. Walaupun dulu pada saat kita kecil lagi sedang dibiakin nyari foto, nanti gue doain lu Neng, jadi begini, ternyata bener jalan kita ke situ. Didoain. Suami kita doain aja Bu, walaupun sekarang masih jadi karyawan honor, belum tetap, ya Bu ya, masih magang, doain, dibantu doa oleh kita dengan sholat duha yang kencang, tahajud yang kencang, sholat fardunya jangan ditinggal, rawatibnya jangan ditinggal. Tahu rawatib? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu ibu kerjakan itu saja. Insya Allah semua urusan di dunia akan bisa diselesaikan dengan baik, dan kebahagiaan yang abadinya nanti kita dapat tabungan kita di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang muasyarah bil ma'ruf kita yang udah pada tumpul, yang udah pada kurang mesra, kurang romantis, ayo kita komunikasikan dengan baik. Ya Bu ya. Kita saat melayani suami, karena kita adalah kebahagiaan kita itu adalah ridho dari suami, ya. Allah ridho kalau suami kita ridho,
saat kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang perempuan, saya kayaknya kerja pulang capek, apalagi kalau habis tugas kemana-mana, ibu yang mungkin kali kerja juga, yang kerja di ini, kerja di itu, kita masak, anak kita rewel masih bayi, kemudian kita lelah. Kalau kita belum bisa melayani suami pada saat dia minta, maka dikomunikasikan dengan baik. Ya bang, tak dulu bang, saya tidur dulu sebentar. Ntar ya, kalau udah agak malaman, ayo dah boleh gitu. Nggak apa-apa, itu nggak tabu. Jangan sampai tahu-tahu tidur membelakangi suami kita. Kukuruban, tau kukuruban bu? Itu dosa bu, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu juga. Orang dalam hadis dikatakan kok, bahwasanya bagi kita perempuan yang kita itu melayani suami kita, itu surga Allah. Kan bahkan ada tuh kalau bapak-bapak ngomong, ayo kita berjihad, apa pahalanya lebih besar daripada memerangi musuh Allah yang kafir. Kita membunuh orang kafir, kata ayo membunuh orang kafir, malam Jumat membunuh orang kafir, benar itu. Jadi jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu untuk mengeluarkan hasratnya itu, mengeluarkan dari sperma dia itu, ya bu ya, mengeluarkan sperma dia itu berproduksi terus bu, dari kesehatan berproduksi terus, harus dikeluarkan. Keluarnya kemana? Kepada pasangannya yang sah. Kitanya nggak mau, kita berdosa. Jangan dianggap remeh rumah tangga. Makanya begitu luar biasanya Islam, begitu indahnya Islam. Allah menciptakan organ tubuh laki-laki mau memproduksi hal seperti itu setiap saat, tapi Allah sahkan untuk dikeluarkan dengan lawan jenisnya yang sah, diikat dengan pernikahan. Kita perempuan yang sebegini sempurnanya, semua anggota tubuh kita menjadi aurat, sesuatu yang indah, menimbulkan syahwat laki-laki. Makanya kita disuruh kewajiban menutup aurat, karena suami kita pada saat kita boleh ibu di rumah, pada saat suami udah malam, udah mau pulang nih, ibu mandi lagi, atau ibu sudah mandi, ibu berwudu lagi, pakai makeup yang cantik, pakai lipstik, rambut diurai, pakai baju yang menarik. Jadilah kita seperti perempuan-perempuan penggoda. Apa? Kalau penggoda orang lain dosa. Suami kita dapat pahala surga loh bu, kalau yang ngajakin duluan. Nah lo bahasanya, maaf Piki Maya memang agak itu, tapi kita perlu itu. Jangan udah males gara-gara kita apa bu? Gara-gara kita banyak kerjaan atau kesibukan lain. Kewajiban yang penting itu untuk membahagiakan suami kita lalaikan. Jangan disalahkan akhirnya pasangan kita melirik. Sekarang perempuan di luar itu ibu, mohon maaf ya, memang cantiknya pada udah sekarang mah cantik bisa dibikin ya bu, pada di skincare-nya gila-gilaan. Nah, kita suami pulang masih pada lepek basah. Ya jangan bu ya, udah ganti, terus dasternya yang bolong-bolong kita pakai buat ngepel. Gak ngeburu, suami udah menyapu sore, kelamaan kesorean karena kita nonton sinetron atau lihat TikTok keenakan. Wah udah jam 4 nih, suami gue mau pulang baru ngepel. Wah kesian dia ntar kalau bagus sih, gue belum masak lagi nih buat ngangkat-ngangkatin misalnya. Masih pakaian apa bu? Pakaian dinas dalam rumah. Pulanglah dia, yang dia cium bau taksi. Pas dipegang bajunya, pas dilihat baju dasar udah pengen disobek aja tuh baju. Pernah nggak ibu baju mau diambil buat lap kaki? Pernah kan gitu. Heran itu ya dasar itu. Coba kita koleksi dasar aja bu, tapi yang bagus-bagus gitu ya. Terlambatlah kita, akhirnya kita mandi sorenya terlambat, belum cantik. Ya udahlah kita bayar cepet. Lalu bang, apa duduk aja nih, saya kasih teh. Duduk nih, ada singkong rebus nonton TV. Mandi udah kita cantik. Pakaianlah yang rapi. Kalau siang mah masih banyak ada orang tua kita atau ada anak, jangan. Kita pakai yang rapi, cantik. Temenin tuh wangi kita, suami kita. Betah dia di rumah. Udah nggak main HP, kan banyak permasalahan komplain. Seorang istri nyampe rumah bukannya ngobrol kayak sama bini, main apa? Mobile Legend, game. Iya nggak? Mending kalau masih itu ya, tapi itu bisa menyita waktu. Dia tahu cacat kepada yang lain. Nah, kita harus punya triknya bu, saya ajarin kayak gitu. Pengen suami betah di rumah, maka kita berikan pelayanan yang prima.
Pelayanan prima apa? Semua jasmani rohaninya harus kita penuhi. Kenapa? Karena kita ingin misakon golizo kita tetap kuat, tidak melirik ke yang kanan, tidak melirik ke kiri, tidak melirik yang di jalan, tidak melirik di tempat kerja. Jangan sampai ada pandangan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kan banyak begitu Bu istilah. Ya, jangan sampai. Pokoknya rumput kita ini yang ada di halaman kita bikin indah. Diri kita bikin menarik untuk pasangan kita. Walaupun gue mah pede, laki gue setia banget, masih muda, baru nikah 3 tahun, baru nikah setahun, bisa lepas kalau kita kurang pemeliharaan dan perawatan. Niatnya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua apa? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Tadi kan yang pertama taat kepada Allah, kemudian taat kepada suami yang soleh. Kalau suami kita melenceng-melenceng dari agama, ayo kita tuntun ya Bu. Jangan langsung gugat cerai, jangan. Kita tuntun karena Allah yang mempunyai hidayah, Allah yang akan menggerakkan hati manusia. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Curhat-curhat hati-hati, jangan sampai curhatnya kepada manusia, curhatlah kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih suami saya udah baik begini, saya kuliah udah S2 tapi saya nggak kerja demi melayani suami, mengabdi, kenapa kok dia tidak ada sayang sama saya? Jangan kita bilang sama orang tua, atau orang tua kita diomelin tuh laki kita masih sayang, orang tua kita udah marah. Ya Bu ya, kan ada kejadian tuh artis kita, ya dianya berdua-dua mah udah siap untuk urusan dia menyelesaikan masalah, tapi mertuanya, ibu mertuanya, kakak iparnya, nah kenapa? Mungkin dulu curhatnya juga curhat kepada orang lah, kita simpen dalam-dalam, kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nolong. Ya, jadi jagalah kehormatan suami kita di saat, apalagi yang teruji di saat suami kita sedang tidak ada di rumah. Lil hafizallah lil ghaib, pada saat dia sedang tidak ada, apalagi kalau dia juga ada. Yang keempat, pilar yang keempat adalah partner. Pasangan kita udah jadi partner. Nah, kita apapun, bagaimanapun dia kita ridho. Ya Bu ya, kita ridho, kita tampilkan yang terbaik. Kita sudah maksimal menampilkan yang terbaik untuk pasangan kita, dia belum maksimal, kita ridho, kita ajarkan bersama-sama. Yang kedua, misakon golido, sudah apa Bu? Mempunyai ikatan yang kuat. Ya, kita punya komitmen. Walaupun yang lain menggoda-goda kita punya komitmen bahwa ini adalah suami saya lah yang terbaik, istri saya adalah yang terbaik, anak saya inilah yang terbaik. Jangan banding-bandingkan pasangan kita, anak kita kepada teman-teman kita. Memang kalau kita berkumpul yang ditanya bukannya udah punya rumah di berapa atau punya kendaraan apa, yang ditanya apa? Anak lu udah berapa? Sekolah di mana? Gitu ya, kita lihat, oh dia anaknya pinter banget, tuh kerjaannya bagus, kita alhamdulillah anak saya masih soleh, mungkin belum waktunya gitu ya Bu. Yang ketiga, komunikasi, muasyarah bil ma'ruf, komunikasi harus jalan searah, dua arah ya. Laki-laki suami kita dengan kita obrolin apapun permasalahan yang berat bagaimanapun, kalau kita berkomunikasi dia akan tahu permasalahannya. Yang keempat, inilah puncaknya, musyawarah. Pilar yang keempat adalah musyawarah. Apa saja permasalahan rumah tangga kita dibicarakan bersama. Bang, ini anak kita mau sekolah kemana ini? MI udah selesai, apa dia mau mondok? Kata suami kita, jangan, dia mondok nggak bisa, bocahnya nggak bisa dipaksain, ntar jadi kabur lagi gitu ya. Ya udah, ayo kita cariin SDIT atau sanawiyah apa SMPIT, ya udah cari jalan tengah. Tapi biayanya besar. Doain abang, mudah-mudahan ada lemburan. Enak gak begitu Bu? Jangan kita tiba-tiba, udah pokoknya pondokin ini, tahu-tahu anaknya kabur misalnya segala. Bisa, ya udah kan masih lama nih, kelas 6 baru 1 tahun ajaran, kita pengen mondok ini tahun depan. Ayo kita ajak jalan-jalan ke pesantren-pesantren, kali kita ajak main aja, lagi maulid di Ujung Harapan.
Bukan ucuk-ucuk anak neneng nanti di sini, enggak. Bukan begitu caranya. Kalau ngajak anak pondok, Bu, saya begitu prosesnya. Anak saya kelas 3 saya pindahin dari MI ke pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang sanawiyah masih di sana. Udah 4 tahun. Caranya dari mulai dia kecil mau sekolah kita udah ituin. Udah kita ajak ngobrol. Nanti habis PAUD TK, PAUD, nanti sekolah MI ya. Kalau udah sunat, udah itu kita mondok. Setiap ada acara di pesantren, saya ajak main, Bu. Ada pesantren di mana nih? Lagi ada maulid, saya datang. Kita ajak tuh tempat dia, apa tuh namanya? Kita lengok-lengok itu kamar-kamarnya, anak-anak yang lagi pada rame-rame. Akhirnya aku pengen tuh, Bu. Bertahun-tahun tuh saya begitu jalanin, hampir 4 tahun saya sosialisasikan. Terus saya ke Jati, Keramat, terus saya ke Ujung Harapan, saya ke Tambun. Setiap ada teman yang punya pesantren, saya datengin. Nah, pada saat dia udah usia, udah dia 9 tahun habis sunat, nanti selesai ngambil rapat pesantrennya, alhamdulillah, Bu, ya pertamanya bukan anak yang nangis aja, saya nangis hampir sebulan tuh, Bu, nangis aja kita. Kayaknya ini hati kayak di apa ya, pulang nganterin anak itu rasanya, aduh, udah kayak gak ada tulang, lemes, sedih kita tidur pakai AC, dia di sana kepanasan cuma pakai kipas angin, kita tidur kasurnya empuk, spring bed berdua-dua sama bapaknya, dia cuma merame-rame, cuma kasur yang tergeletak, kita makan ayam setiap hari yang kita mau, dia makannya dengan misalnya sayuran dengan kerupuk aja, udah tegel-tegelin. Akhirnya saya alhamdulillah 4 tahun sekarang sudah jalani. Itu kita dengan musyawarah. Itu, Bu. Jadi 4 ya, Bu ya. Nah, ayo kita cas lagi rumah tangga kita. Kita perbaiki lagi sendi-sendi rumah tangga kita kokohkan lagi kehidupan rumah tangga kita mesra-mesra lagi dengan keluarga besar kita, yang mungkin kita ada selek dikit selama ini, bersuuzon dengan keluarga besar suami kita, ayo kita buka. Menyambung silaturahmi itu adalah suatu hal yang luar biasa, mendapat pahala yang besar. Allah jamin bagi seorang hamba yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan tambahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nyata mungkin sudah pas jam 9:30 ya, Bu ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan, nggak apa-apa. Ini kan kita ibu-ibu semua. Nanya apa aja terserah, permasalahan atau kepengen bagaimana gitu, pengalaman-pengalaman boleh ya, Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu menyampaikan apa yang menjadi ajaran kita ya, Bu ya. Nggak apa-apa, Bu ya. Ini kita anggota alhamdulillah sudah memadai. Memang target dari taklim kita ini adalah ibu-ibu muda. Sebetulnya dari ibu muda itu bukan berarti usia 20-an saja ya. Nanti bilangin yang lain, boleh sampai 45 tahun ya Bu Ningsi ya, targetnya itu ya, jadi bisa ya. Silakan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya ya. Lebih khusus bagi saya sendiri ya. Apa yang saya sampaikan yang baik-baiknya silahkan diambil, diamalkan. Kalau ada kesalahan bagi diri saya dari kata-kata saya sebagai insan yang penuh kehilapan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dibuang jauh-jauh yang buruk, diambil yang baik-baiknya, kita praktekkan ya, Bu ya. Nah, itu bisa saya sampaikan. Mari sebelum saya akhiri kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Bagi saudara kita, keluarga kita, guru kita, kaum muslimin wal muslimat yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya. Kemudian juga bagi yang sudah wafat, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala ibadahnya. Jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semua menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi
سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله